Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi tentang tingkat suku bunga dan penilaian surat berharga. Untuk itu, saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Kristianti Rambo Maimina dengan NIM 1117062. Pengertian suku bunga. Menurut pengertian otoritas jasa keuangan, suku bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank maupun diberikan nasabah kepada bank yang menerima pinjaman dari bank. Sebelumnya menyetujui untuk memberi pinjaman kepada nasabah, bank biasanya akan mempertimbangkan, menganalisis, bahkan menyelidiki beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana presentasi tingkat hutang jika dibandingkan dengan pendapatan nasabah finansial di masa lalu dan sejarah kredit nasabah. Fungsi suku bunga. Pertanyaan seperti itu pasti pernah terlintas di pikiran semua orang, tetapi suku bunga memiliki peranan dan fungsi penting dalam aktivitas perekonomian. Suku bunga dapat mendorong arus investasi yang akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, suku bunga menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan uangnya. Yang kedua, suku bunga membantu suatu negara dalam menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar dengan permintaan uang. Yang ketiga, suku bunga dapat menjadi alat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah tabungan dan investasi. Yang keempat, suku bunga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dan mengontrol tingkat inflasi bunga. Cara suku bunga bekerja ada 3. Yang pertama, durasi atau lamanya pinjaman. Yang kedua, suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI rate. Yang ketiga, besarnya jumlah uang yang dipinjam. Pengertian suku bunga tunggal. Suku bunga tunggal adalah suku bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan pada nilai pinjaman yang diberikan. Salah satu contohnya yang paling sederhana dari penerapan suku bunga tunggal adalah kegiatan menabung di bank. Saat menabung di bank sejumlah dana di bank, nasabah akan mendapatkan jumlah bunga. Besaran bunga yang diberikan akan sama dari awal menabung, tetapi jumlah bunga bisa menjadi semakin besar jika kita meningkatkan jumlah saldo tabungan dan tabungan dalam jangka waktu yang lama. Pengertian surat berharga. Secara umum, surat berharga dapat diartikan sebagai sebuah dokumen yang memiliki nilai, diakui negara, dan dilindungi oleh hukum. Surat berharga terdiri dari berbagai jenis dengan aturan yang berbeda dan dinilai penting dalam kelancaran lalu lintas perdagangan. Fungsi surat berharga ada 2, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai surat bukti hak tagih. Nah, ciri-ciri surat berharga. Yang pertama, bentuk surat berupa dokumen tertulis. Yang kedua, harus menyebutkan nama yang menerangkan surat tersebut. Yang ketiga, terdapat janji atau perintah pembayaran. Yang keempat, terdapat nama yang bertanggung jawab untuk membayar. Yang kelima, dapat keterangan jatuh tempo atau waktu pembayaran yang harus dilakukan. Jenis-jenis surat berharga. Yang pertama, surat saham. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, surat sanggup. Yang keempat, kwitansi atas tunjuk.
Yang kelima, surat hutang. Yang keenam, wesel. Yang ketujuh, konsumen atau bill of lading. Yang kedelapan, cek. Yang kesembilan, bilet giro. Yang kesepuluh, delivery order. Terus manfaat surat berharga. Manfaat dari surat berharga bisa dilihat dari dua sisinya, yaitu yang pertama secara yuridis. Jika dilihat dari sisi yuridis atau hukumannya, surat berharga bermanfaat sebagai legitimasi atau surat bukti tagih yang sah, sebagai alat pembayaran dan sebagai alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan. Yang kedua, secara fungsi. Sedangkan jika kita lihat dari sisi fungsinya, surat berharga memiliki fungsi sebagai surat tanda keanggotaan dari surat persekutuan, memiliki sifat hukum, kebedaan dan sebagai surat tagihan hutang.